Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Anderson Tansile dengan NIM F521238086, Prodi Sistem Informasi Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan 5 submateri yang merupakan bagian dari tugas pengantar sistem informasi. Yang pertama adalah pengenalan sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan data dan juga informasi. Sebuah sistem informasi menyediakan mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengontrol operasinya agar memastikan bahwa sistem memenuhi tujuannya. Sistem informasi berbasis komputer adalah beberapa perangkat yang dalamnya terdapat perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, orang, dan prosedur untuk mengumpulkan memanipulasi data menjadi informasi. Contoh dari penerapan sistem informasi yang pertama adalah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah salah satu bidang sistem informasi yang diterapkan di sektor ekonomi dan bisnis. Contoh dari aplikasi sistem informasi yang menggunakan e-commerce antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Dan yang kedua adalah e-banking. E-banking atau electronic banking serta biasa disebut juga dengan istilah internet banking atau perbankan elektronik juga salah satu bidang sistem informasi yang bentuknya sangat beragam dan bermacam-macam. Contohnya adalah ATM atau automatic teller machine yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Materi yang kedua adalah sistem informasi pada organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan. Organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Lalu, bagaimana keterkaitan antara organisasi dan sistem informasi? Sistem informasi pada organisasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Adapun pendukung aktivitas organisasi, yang pertama aliran informasi, digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua adalah sistem informasi, yaitu untuk mendapat masukan, memproses, dan memproduksi informasi. Masuk pada materi yang ketiga yaitu software. Apa itu software? Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Lalu, apa fungsi dari software? Fungsinya adalah menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem informasi dan sistem pendukung agar komputer dapat beroperasi. Yang kedua adalah mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi program-program yang ada di komputer. Masuk pada bagian jenis, software terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah software sistem operasi. Sistem operasi atau operating system dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Contohnya seperti Microsoft, Linux, Mac, Android, iOS, dan lain-lain. Yang kedua adalah software application. Software application adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya adalah Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Chrome, dan lain-lain. Yang ketiga adalah utility software. Utility software adalah suatu program yang membantu sistem operasi. Contohnya seperti Windows, Media Player, Winamp, Avast Antivirus, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama yaitu mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Adapun contoh dari malware seperti virus, worm, keylogger, trojan, dan spyware. Pembahasan materi yang keempat adalah database. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Manfaat dari database adalah memberikan kecepatan dan kemudahan, memberikan akses multi-user, dan penghematan biaya perangkat. Terdapat 5 jenis database, yaitu yang pertama, operational database. Operational database adalah basis data yang berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real-time. Jenis ini memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Contohnya adalah JSON dan XML. Yang ketiga adalah distribute database. Distribute database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak sepasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Contohnya seperti Microsoft Access.
Yang keempat adalah relational database. Relational database adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Contohnya seperti MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB. Dan yang terakhir adalah end-user database. End-user database merupakan basis data yang dikembangkan oleh end-user itu sendiri melalui workstation mereka. Contohnya seperti SQLite. Pembahasan materi yang terakhir adalah pengambilan keputusan dalam manajemen. Kegiatan pengambilan keputusan manajemen yaitu meliputi identifikasi masalah, pencarian alternatif dalam menyelesaikan masalah, melakukan evaluasi dari alternatif yang ada, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi agar masalah yang ada tepat terselesaikan. Tingkat manajemen dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3 bagian, yakni manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Adapun 3 kategori kegiatan manajemen, yang pertama adalah strategic planning. Strategic planning merupakan kegiatan manajemen tingkat atas yang mencakup pendefinisian rencana yang strategis untuk proses penentuan goals dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol atau pengendalian manajemen merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah di mana manajemen tingkat ini menjalankan taktik dengan strategi yang telah ditetapkan. Pada manajemen kontrol terdapat proses yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manajer. Dan yang terakhir adalah operational control. Operational control atau pengendalian operasional merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah yang menjurus kepada hal yang sifatnya terperinci dan operasional. Dalam hal ini biasanya melibatkan prosedur maupun proses seperti bagaimana melakukan penentuan kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga tingkat ini juga berfungsi untuk meyakinkan bahwa tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun tipe dalam pengambilan keputusan manajemen, yang pertama adalah keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang terjadi secara rutin atau berulang kali, cenderung mudah dipahami, biasanya dibuat menurut kebiasaan. Aturan ataupun prosedurnya pun baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua adalah keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur merupakan keputusan yang sebagian bersifat terstruktur atau terjadi berulang kali dan sebagian bersifat unstructured atau tidak selalu terjadi. Keputusan tipe ini tercenderung rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang detail. Dan yang terakhir adalah keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak selalu terjadi, tidak ada modal dalam memecahkan masalah ini, dan biasanya berlaku pada level top manajemen. Tipe keputusan ini jarang terjadi karena biasanya berasal dari lingkungan luar, sehingga informasi dalam pengambilan keputusan ini cenderung tidak tersedia dan susah untuk didapatkan. Masuk pada peran manajemen, menurut Mintzberg dalam Griffin 2004 menyimpulkan bahwa manajer memainkan 10 peran yang berbeda. Peran-peran ini dibagi ke dalam 3 kategori dasar, yaitu antar pribadi atau interpersonal, pembawa informasi atau informasional, dan pengambilan keputusan yaitu decisional roles. Adapun peranan manajemen berdasarkan kebutuhan informasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan yang terdiri dari 3 tingkatan manajemen, yaitu top manajemen, middle manajemen, dan first level manajemen. Top manajemen merupakan tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas paling tinggi dalam suatu organisasi. Dalam tingkat ini, manajemen memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan dan memiliki hak penuh terhadap pengangkatan, pemilihan, serta pemberhentian manajemen lain yang berada di bawahnya. Untuk selanjutnya adalah middle management. Middle management atau manajemen tingkat menengah merupakan manajemen yang ditunjuk langsung oleh manajemen puncak dan memiliki posisi di tengah pada tingkat manajemen. Pada tingkat ini tidak terlalu dibutuhkan kemampuan yang konseptual, tetapi manajemen menengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan teknis maupun manajerialnya. Dan yang terakhir adalah first level management. First level management atau manajemen tingkat tinggi pertama merupakan manajemen pada tingkat paling rendah dalam suatu organisasi. Tingkat ini memiliki peran mengkoordinasi dan memantau kinerja dari tenaga kerja operasional. Pembahasan yang terakhir pada materi ini adalah tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligence. Pada tahap ini akan dilakukan penelusuran serta melakukan deteksi terhadap lingkup permasalahan. Suatu masalah muncul dari beberapa hal, seperti adanya kesenjangan antara hal yang ingin dicapai, adanya halangan dalam mencapai tujuan, serta adanya perbedaan sudut pandang. Yang kedua adalah tahap desain. Pada tahap ini dilakukan dengan cara merancang solusi terhadap masalah. Dilakukan pengembangan dan pengkajian alternatif solusi atau tindakan yang dapat diambil. Yang ketiga adalah tahap choice. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dari beberapa alternatif pengambilan keputusan. Akan terdapat beberapa alternatif yang tentunya membantu dan membuat lebih berpikir panjang terhadap keputusan yang akan organisasi ambil. Bisa dilakukan pengajian terhadap kelebihan dan kekurangan, serta melakukan evaluasi dari beberapa alternatif yang ada, lalu bisa dipilih yang mana yang paling terbaik.
Dan yang terakhir adalah tahap implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap penerapan terhadap perancangan dan pemilihan alternatif yang telah ditetapkan. Dalam proses implementasi ini, organisasi harus membuat rencana yang nantinya akan digunakan dalam mengatasi berbagai macam masalah yang memungkinkan terjadi pada saat penerapan keputusan. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.